baik. Amin. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan, lambaikan tanganmu saudara. Haleluya. Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kita. Tuhan sangat-sangat setia, Dia sangat-sangat baik dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan saudara. Kita akan berdoa untuk ibadah kita pada saat ini. Bapa di surga, Bapa yang luar biasa, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang sangat-sangat baik, Allah yang sangat mengasihi kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa memiliki Engkau sebagai Tuhan kami, sebagai Allah kami. Kami bersyukur karena Tuhan sangat-sangat luar biasa. Terima kasih Bapa untuk saat ini kami ada di tempat ini. Kami mau meninggikan Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau masuk ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Mari Allah Roh Kudus pimpin kami dan urapi kami. Kami mempersembahkan pujian penyembahan kami kepada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Di dalam nama-Mu Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kora labaya shikara mara mara mata yana kara labata yasi. Kora bakara labako ya shikara mara mara yasi. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, amin. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Berdiri saudaraku, mari berikan pujian dan penyembahan, berikan hatimu untuk Tuhan. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, amin. Sungguh ajaib untuk lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu Tuhan, ya dalam tak terduga.
kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ya. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah, Engkau layak
Inaramaya sererere, inaramaya se, oh ya namaramaya so, inakaramaya se, tani namaramaya ko, kini mapa, kasihmu kekal Tuhan, kasihmu untuk selamanya. Terima kasih Bapa, kami rasakan kebaikan-Mu, kami rasakan kasih-Mu Tuhan, kami rasakan pelukan-Mu, kami rasakan indah hadirat-Mu. Oh, ya Rabbah ya So. Marilah yang letih lesu dan yang berbeban berat, mari datang kepada Tuhan, dan Ia akan memberi kelegaan. Yesus, terima kasih Tuhan, kasih-Mu kekal untuk selamanya. Terima kasih Bapa, ora bakanti karala Bapa. Kami bersyukur Bapa memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami yang besar. Engkau Allah yang hebat dan dahsyat bagi kami. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar. Kasih-Mu kekal, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia.
biasa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan paling meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kita memiliki Allah yang besar. Amin. Siapa namanya? Siapa namanya? Berikan sekali lagi kemuliaan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, yes, dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu kekal Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari katakan, ku mau selalu sebab takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Yes. Haleluya. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak dari hidup kita. Amin. Penyertaan Tuhan itu yang terpenting saudara. Amin. Bila Tuhan beserta dengan kita saudara, kita pasti lebih dari pemenang. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan paling meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa.
Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kasih sayang-Mu. Semua karena cinta-Mu yang luar biasa bagi kami Bapa. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih. Horalabayase keramarabayana baralabayase. Horamakata koralabayana boyase. Terima kasih Bapa. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan
terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada adalah karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami sangat berterima kasih betapa hebatnya kasih karunia-Mu yang bekerja di antara kami. Tuhan, terima kasih. Bapa, kami suka belajar untuk mengenal Engkau. Kami ingin seperti Tuhan Yesus. Kau sangat indah, Engkau sangat luar biasa. Tuhan, ajari kami, pulihkan keadaan kami, ubahkan kami, sembuhkan kami, pulihkan kami, berkati kami. Di dalam nama Yesus kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Semua yang diberkati berkata amin. Silakan duduk kembali. Shalom saudara. Senang kembali bisa bertemu dengan saudara-saudara. Ya. Oh, luar biasa ya, luar biasa. Saudara tahu ada sesuatu sudah berubah di antara kita adalah kita selalu pakai masker, bukan ya? Kita sudah memakai masker sepanjang waktu, hampir 2 tahun. Nah, saudara-saudara, saya melepas masker saya, tetapi saudara tidak boleh melepas masker saudara. Jarak saya dengan saudara ada kurang lebih 3 meter ya, jadi tidak bisa sama. Saya nggak turun, saya juga nggak naik. Kalau saya pakai, saya suaranya tidak jelas. Nah, baik, saya mau menyampaikan bagian firman Tuhan ini. Yang mungkin kalau saudara baca kalimat ini, saudara mungkin langsung berpikir tentang pelayanan. Ya, tetapi saya sebetulnya sedang mengajarkan sesuatu yang akan berdampak, yang pasti berdampak kepada hubungan-hubungan kita dimanapun kita berada. Apakah itu dalam keluarga, apakah itu di tempat pekerjaan, di tempat pelayanan. Semuanya akan dimulai dari sini. Memang Tuhan itu sumber, katakan sumber. Ya, begitulah kenyataannya, Tuhan sumber. Jadi apa saja ya, sumbernya adalah Tuhan. Saudara mau apa saja Tuhan ya. Saudara mau jadi apapun yang paling saudara impikan, tidak mustahil. Say yes. Ya, saudara bisa menjadi yang Tuhan inginkan. Ku yakin anugerah-Mu mampu menjadikan aku selalu berkenan kepada Tuhan. Say yes. Nah, itu dia. Nah, saudara-saudara, saya mau berbicara dengan judul ini, saat pelayanan menjadi beban. Pelayanan harusnya jadi berkat, bukan jadi beban. Setuju? Oke, amin ya. Saudara bersemangat? Tapi ada saat-saat di mana apa yang saudara kerjakan, yang saya kerjakan rasanya seperti beban. Betul ya? Mengurus pekerjaan setiap hari. Ibu rumah tangga bangun jam segini lalu pergi tidur jam segitu ya. Dari waktu ke waktu lama-lama kemudian ada saat, ada masa di mana kita rasa begitu, bukan ya? Kita rasa sepertinya aduh, hidup saya kok monoton ya, hidup saya kok sepertinya membosankan ya. Dari itu ke itu dan tidak menghasilkan sesuatu. Lalu kita lelah dan seringkali kita mulai mengeluh. Nah, pada saat pelayanan kita, baik itu di gereja, baik itu melayani pekerjaan Tuhan, maupun melayani keluarga, di pekerjaan kita, kalau kita mulai merasakan itu beban, maka indikasinya, ini merupakan indikator ya, sesuatu sedang terjadi ya. Hal pertama yang sedang terjadi di dalam kita adalah jika pelayanan itu menjadi beban, come on. Jika pelayanan itu menjadi beban, ya help me please ya. Saya mencet dari sini kadang-kadang nggak bisa ya. Jadi tolong saudara fokus ke sini supaya nanti kapan saudara ganti gambarnya seperti apa ya. Oke. Jadi jika pelayanan itu sudah menjadi beban, maka hal yang pertama mungkin posisi kita keliru. Posisi kita keliru. Jadi perhatikan posisi kita. Salah mengambil posisi ya. Pada suatu peristiwa ketika Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus sedang ya, mereka bertengkar, memang bertengkar, Alkitab katakan mereka bertengkar untuk menentukan siapa sih yang paling besar ya. Siapa sih yang lebih patut, siapa sih yang bisa disebut pemimpin. Dan Yesus berkata kepada mereka ya, ada ayatnya, tapi saya baca ayat sebelumnya. Yesus berkata bahwa pemerintah
memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dengan kekerasan. Tetapi kamu tidak boleh seperti itu. Siapa di antara kalian yang ingin menjadi yang terbesar, haruslah yang melayani. Jadi cara kepemimpinan Tuhan Yesus itu beda ya, terbalik dengan cara dunia. Cara dunia seorang pemimpin, seorang bos itu, tapi cara Tuhan seorang pemimpin itu bukan yang nunjuk-nunjuk dengan jari, tapi yang mengambil posisi sebagai pelayan. Say yes. Seorang yang terbesar itu bukan seorang yang bos, bukan saudara, tetapi seorang yang melayani. Jadi siapa yang melayani itu di mata Tuhan itu orang besar, orang hebat. Jadi siapa yang paling hebat di sini? Mas Agus sebetulnya. Mas Agus itu orang paling besar, paling hebat. Karena saudara semalam kemarin sekitar jam 6 lebih ya, jam 5 sampai jam 6 saya masih konseling lah. Saya kemudian mampir di sini, saya lihat Mas Agus masih kerja dengan Pak Yuli terus saja. Saya kadang-kadang ke Pak Yuli saya bilang, "Bawa pulang sana istirahat." Dia bilangin, "Kalau saya nggak begini tuh malah saya rasanya capek." Jadi itu orang sudah terbiasa kerja, kalau nggak kerja malah capek ya. Ya bingung juga sih saudara ya. Tapi siapakah orang yang paling besar dalam sistem pemerintahan kerajaan Allah? Orang besar itu adalah mereka yang melayani, bukan yang nunjuk-nunjuk. Ya. Bukan bos. Katanya Tuhan tidak pernah membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Namun bos seringkali memberikan pekerjaan melampaui gaji UMR kita. Ada perbedaan. Mereka, siapa sih di antara kita yang paling besar ya? Yang paling proper, yang paling layak ya? Lalu Yesus satu peristiwa dia mengambil baskom, air, lalu kemudian mengikat pinggangnya dengan kain, lalu dia duduk. Saudara bayangkan, kalau di dalam budaya kita itu hal biasa, kita nggak mikir ya. Tetapi dalam budaya Yahudi yang mengerjakan pekerjaan itu adalah budak kelas paling rendah, budak yang baru masuk kemarin, budak yang baru diajari. Jadi kayak karyawan masuk kerja ya, pekerjaan pertama itu adalah membasuh kaki orang-orang. Dan tidak seperti kaki-kakinya saudara yang sebulan sekali manicure, pedicure ya. Kakinya bersih, kukunya bersih. Tapi kaki-kaki beliau bapak-bapak, ibu-ibu di zaman dahulu itu belum ada salon guys ya. Mereka nggak pakai sepatu yang keren-keren seperti saudara ya. Tapi mereka pakai yang tali-tali itu dan jalan-jalan tidak sebaik yang jalan-jalan kita saat ini. Dan kalau tamu-tamu datang di dalam satu keluarga, terutama kalau perayaan-perayaan, para budak siap duduk dan membersihkan kaki orang. Dan Yesus melakukan itu. Kalau pelayanan kita, baik di gereja, di rumah, mulai muncul keluhan, gerutuan, mulai merasa tidak diapresiasi, mulai merasa tersinggung satu dengan yang lain, mulai merasa tidak dihargai, mulai merasa tidak ada waktu, repot dan segalanya. Saudara, hal pertama ini adalah indikasi kita salah posisi sebetulnya. Posisi kita itu adalah kita memiliki posisi yang unik. Kenapa unik? Karena kita itu sebetulnya anak, tapi anak yang melayani Bapa. Beda atau saudara ya? Kalau seorang budak, dia itu memang kondisinya begitu, dia nggak bisa ada hak untuk komplain. Bukan karena dia baik, belum tentu budak itu karakternya baik, saudara ya. Halo? Tapi memang budak di zaman itu, saya bicara budak di zaman itu, saudara ya. Memang mereka dibeli, karena sudah dibeli, nggak bisa ngomong. Lo nggak bisa ngomong, lo ngomong bisa dihajar, dirotan, saudaraku ya. Bisa kalau saudara baca dalam Taurat itu bahkan Tuhan itu punya hak untuk mukulin budak. Kalau sekarang saudara ngomong kasar, ada seorang majikan ngomong kasar kepada karyawannya, bisa perkara saudaraku.
bisa viral, bisa boikotan saudaraku. Di zaman itu enggak saudaraku. Yang namanya budak memang tertekan kondisinya, emang gak bisa ngomong. Kita bukan budak yang melayani, kita adalah anak. Kita bersama-sama dengan Bapa, kita adalah owner dari sebuah kerajaan yang maha kuasa, yang dahsyat di langit, di bumi, di bawah bumi. Say yes. Jadi kita melayani sebagai seorang pemilik. Kalau saya pergi ada salah satu toko di Klaten dan saya belanja di situ, saya tahu pemiliknya ada di sana dan dia berdiri lalu dia melihat. Kadang-kadang begitu toko itu sangat ramai dan pemiliknya itu kemudian saya lihat dia datang dan dia ikat-ikat barang-barangnya pembeli yang sudah dikasir, dia datang ikat, dia masukkan di dalam kardus. Apakah dia menggerutu? Enggak. Kenapa? Karena dia merasa memiliki. Say yes. Kau di dalam keluarga saudara sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan saudara dan mulai mengeluh sepanjang waktu. Posisi Anda kemungkinan keliru. Di rumah saudara semua suami itu adalah kepala. Katakan kepala. Selamat untuk pria-pria. Tapi waktu mereka di kantor dia jadi manajer, dia jadi bos. Waktu dia pulang ke rumah masih dia kepala, tapi istrinya leher. Do you understand? Jadi kepala mau pergi kemana tergantung leher. Leher muternya kemana? Pemimpin itu melayani. Saya berkata kepada semua pria, semua suami, engkau kepala. Tapi pemimpin yang Yesus maksudkan adalah melayani. Kau mendapatkan otoritas bukan dengan kekuatan, tetapi dengan attitude, dengan cara engkau melayani keluargamu. Kasih tepuk tangan untuk semua pria yang hebat di sini. Pria-pria luar biasa yang melayani keluarganya. Haleluya. Jadi pesan yang pertama adalah kalau sebuah pelayanan entah di gereja, entah di rumah, di tempat pekerjaan dipenuhi dengan keluh kesah, itu artinya kita udah salah ambil posisi. Saya mau nyanyi sebuah lagu, ini lagu saya yang kedua ya. Saudara berdoa, saya sudah daftarkan 2 lagu saya ini dulu untuk dapatkan hak cipta. Kalau saudara dengar lagu ini, saudara tahu bahwa saya juga pernah mengalami hal-hal yang saya khotbahkan. Jenuh, lelah. Ya, kita semua seperti itu, ya. Kita seperti ingin lari dari keadaan, ya. Tapi ketika kita sadar posisi kita, balik lagi. Oke. Saat kenyataan berada di luar anganku, hari berlalu kelabu, ku terpuruk. Ingin rasanya lakukan yang tak perlu, mengeluh, membuang waktu. Saat ku berpaling mengejar kehendak-Mu Tuhan, syukur untuk pengorbanan yang termulia, sumber segalanya, kekuatan di saat ku lelah, ku temukan di hadirat.
alasan bagiku untuk mengeluh, tiada alasan bagiku untuk tak bersyukur, karena ku tahu hidupku di tangan-Mu, semuanya indah pada waktu-Mu. Saat kenyataan berada di luar anganku, hari berlalu kelabu, ku terpuruk, ingin rasanya lakukan yang tak perlu, mengeluh, membuang waktu. Haso. Saat ku berpaling mengejar kehendak-Mu Tuhan, syukur untuk pengorbanan yang termulia, sumber kalangnya kekuatan di saat ku lelah, ku temukan di hadirat. Semuanya tiada alasan, tiada alasan bagiku untuk mengeluh, tiada alasan bagiku untuk tak bersyukur, karena ku tahu hidupku di tangan-Mu, semuanya indah pada waktu-Mu. Alasan bagiku untuk mengeluh, tiada alasan bagiku untuk tak bersyukur, karena ku tahu hidupku di tangan-Mu, semuanya indah pada waktu-Mu. Semuanya indah pada waktu-Mu, semuanya indah pada waktu-Mu. Kalau sudah mulai mengeluh, lelah, capek, cek posisinya mungkin udah salah. Ketika kita mengambil posisi seorang yang melayani, seorang anak yang melayani bapaknya, kita akan menemukan kebahagiaan kita kembali. Say yes. Yang kedua, jika pelayanan menjadi sebuah beban bagi kita, jika kita merasakan pelayanan itu adalah beban. Ya, kita baca ayat ini ya, 3. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi yang paling muda dan yang pemimpin sebagai pelayan. Luar biasa ya. Nah sekarang yang kedua, jika pelayanan, pekerjaan di rumah, di tempat kerja, di gereja menjadi sebuah beban, maka apa saudara-saudara, apa yang terjadi sebetulnya?
Karena hati kita hambar. Katakan hati hambar. Ketika Tuhan Yesus berbicara kepada Rasul Yohanes waktu menerima penglihatan di Pulau Patmos, kepada jemaat Efesus ia berbicara, ia memuji mereka untuk hal-hal yang baik yang mereka lakukan. Namun ia mencela mereka, ya, dia mencela, Tuhan mencela mereka. Aku tahu semua pekerjaanmu. Ya. Ya. Oke. Di bagian tulisan yang besar saja. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jemaat ini jemaat yang luar biasa. Karena ketika merintis jemaat ini, Rasul Paulus menggembalakan mereka 3 tahun. 3 tahun Rasul Paulus menjadi gembala bagi jemaat di Efesus. Setelah Rasul Paulus datanglah muridnya yaitu Timotius. Timotius juga sempat menjadi gembala sidang bagi gereja ini. Dan setelah Timotius, Rasul Yohanes juga disebutkan pernah menggembalakan gereja ini. Jadi secara doktrinal mereka ini kuat. Mereka sudah mapan kuat, ya. Di bagian atas dikatakan mereka itu dipuji. Mereka tidak ada masalah dengan knowledge, pengetahuan mereka tentang Alkitab, tentang kebenaran, tidak ada masalah. Tapi mereka hanya mempunyai hati yang cacat. Pikiran mereka tidak cacat, tetapi hati mereka cacat. Karena sebelum wahyu ini diterima oleh Rasul Yohanes, 30 tahun sebelumnya Rasul Paulus menulis surat Efesus kepada jemaat di Efesus. Dan setelah lewat 3 generasi, generasi yang ketiga ini sudah mulai turun kualitasnya. Kualitas mereka yaitu rasa cinta, menggebu-gebu, kerinduan, kehausan sudah tidak ada lagi di dalam mereka. Dan itu walaupun mungkin kita menganggap hal yang sepele, tetapi bagi Tuhan itu adalah kejatuhan. Dan bukan jatuh biasa, tapi seperti jatuh di jurang. Engkau jatuh sangat dalam. Dan caranya untuk kembali adalah bertobat. Jadi ketika kita kehilangan kasih kepada Tuhan, kehilangan gairah, rasa cinta, kerinduan untuk berkorban, untuk mengasihi Tuhan, kita sudah jatuh dan jatuhnya sangat dalam. Kita harus bertobat. Nah, kadang-kadang ketika kita pergi jauh dari Tuhan, kita nggak tahu jalan kembali, ya. Nggak tahu gimana caranya bisa kembali, ya. Makanya lagu yang kita nyanyikan tadi pagi, bawaku dekat, ya. Bawa aku dekat, jangan lepaskan. Pertobatan akan membawa kita ke dalam kasih yang semula. Saudara, ini adalah sesuatu yang sangat penting. Di awal saya katakan dia mempengaruhi semua hubungan. Ketika cinta kita kepada Tuhan, baca kalimat itu. Kasih kepada Yesus adalah api yang menyalakan cinta kepada sesama. Saudara tidak dapat mencintai seseorang, apakah itu kekasih saudara, pasangan saudara, orang tua, anak, kalau saudara dingin dengan Tuhan. Bilang saya hangat dengan Tuhan. Jadi hubungan saudara dengan Tuhan menentukan kualitas hubungan saudara dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua, dengan rekan kerja, dengan atasan, bawahan. Hubungan kasih kita dengan Tuhan itu sangat menentukan. Amin ya. Haleluya. Saudara-saudara, saya kasih contoh. Saudara harus menyadari dan mengakui bahwa dalam kehidupan pernikahan itu setiap fase ada tantangannya. Ya Pak ya. Bulan madu selesai, madunya habis, tinggal bulannya. Dari bulan ke bulan. Orang Indonesia kan hebat sekali ya. Bisa tinggal, orang Amerika bisa pergi tinggal di bulan, orang Indonesia hidup
dari bulan ke bulan ya. Hebat toh? Hambar. Saya cerita kepada saudara tentang pengalaman saya. Tujuannya adalah untuk menginspirasi saudara. There is no love in marriage. Tidak ada cinta dalam pernikahan. Because love in people. Cinta itu di dalam manusia, orangnya. Setuju? Amin? Jadi mimpi tentang romantisme, tentang cinta, itu gak jatuh dari langit, come on. Tapi ketika saudara mencintai, saudara bergairah kepada Tuhan, gairah itu menular kepada pasangan saudara, kasih kemuliaan buat Tuhan. Ini benar saudara. Saya mau cerita dan mematahkan semua mitos yang orang ceritakan tentang cinta. Saya menikah tanpa melewati masa pacaran karena saya baru patah hati ketika itu. Saya ditinggal pacar saya benar-benar jatuh cinta. Ya, tetapi dia mengkhianati saya. Gitu kan ya. Setelah berpuluh-puluh tahun saya cerita ini. Lalu Pak Daniel datang dalam hidup saya. Ya, saudara, saya belum move on. Saya belum move on, ya. Gak mudah move on, saya masih menangis. Tapi waktu mama di rumah sakit, Pak Daniel, saya nggak tahu kenapa dia punya ide gagasan. Saya nggak begitu mengenal beliau, cuman kenal di forum hamba-hamba Tuhan. Tapi beliau ini dengan setia mengunjungi mama saya. Yang nunggu mama saya itu Mbak Temi. Lah iki sing ditilihi sopo? Angger datang bawa singkong rebus, tahu mama saya senang singkong rebus. Jadi dia maharnya adalah singkong rebus. Sebelum aku jatuh cinta, mamaku sudah jatuh cinta sama mantunya. Jadi waktu dia sakit lagi dia bilang, cari pendeta yang itu. Aneh kan saudara? Jadi tanpa pacaran, jadi saya mau mematahkan semua alasannya. Saya bilang, saya itu menikah dulunya begini, dulunya begitu. Dengarkan saya. Love, there is no love in marriage. Love in people. Jadi karena saya merasa bahwa memang saya harus menikah, umur saya 33. Dan juga saya karena pelayanan sering keluar rumah, pulang malam, saya nggak enak sama tetangga gitu ya. Jadi kami menikah. Saya belum menemukan sesuatu yang luar biasa. Sampai satu hari saya sakit. Batu ginjal. Saya sakit di situ, Pak Andre lupa, dia yang gendong saya turun sampai di bawah. Lupa ya? Ya. Saya sakit itu panas 40, tumpah terus selama 8 hari saya di rumah sakit. Makan apa aja muntah. Pas hari ke-8 keadaan saya membaik. Nyun sewu, saya mau BAB. Saya jalan itu melayang. Jadi Pak Daniel ngantar saya ke toilet sama infusnya. Saya bilang keluar aja. Dia nggak keluar saudara, dia berdiri di situ nungguin saya. Saudara nggak tahu 8 hari nggak BAB gimana, jangan bayangkan aromanya. Tapi dia tetap ada di sana. Dia nggak gini, kan kelihatan tuh kaca di depan, dia nggak gini. Atau bilang bau, enggak. Dia nungguin saya. Saudara tahu, oh saat itu saya meleleh ya. Mungkinkah ada seseorang lebih baik dari ini? Sweet. Semua perempuan ya, cara mendekati perempuan itu ya, semua perempuan membutuhkan, yang dibutuhkan adalah kasih sayang. Say yes ibu-ibu. Ya, tapi tambahannya kasih sayang tidak cukup, kasih duit juga. Lah, dalam perjalanan kami ada satu masa yang kami kehabisan bahan omongan. Saya cerita ini saya nggak bohong ya. Kami tidak bertengkar, kami salah paham itu sangat kecil sekali. Semisalnya salah paham dikit, ntar lagi sudah ngomong ya. Ya waktu kami baru awal menikah, Pak Daniel paling sering minta maaf. Semakin kesini saya yang paling sering minta maaf, tahu nggak? Kenapa? Karena saya mencintai. Saya lebih sering minta maaf. Pokoknya kalau saya sudah ngomong keras sedikit, nanti saya langsung, Pak aku minta maaf ya. Waktu kami baru-baru menikah, Pak Daniel kalau manggil saya Mi di WA atau Mi. Tetapi makin kesini dia manggil saya sayang.
Saudara lihatin, luar biasa kan? Waktu kami kehabisan bahan omongan, saya bilang, Tuhan kenapa ya? Saudara tahu, ini untuk semua saudara yang mengalami, saya tahu ya, saya konselor. Saya tahu tentang situasi orang-orang pernikahan. Saudara, saya berdoa gini. Jadi gini, kami pergi pagi, saya ke timur, dia ke barat. Kami kan kerja masing-masing. Dia ngurusin cabang-cabang, saya ngurusin urusanku sendiri, ya. Dan kami tidak pernah, kamu di mana, ya? Satu hal yang luar biasa adalah kami saling percaya, ya. Saya percaya dia menjaga kesetiaan saya juga setia kepadanya. Jadi kami nggak pernah mencurigai, ini di mana lagi ngomong sama siapa, dengan siapa, di mana, sudah, enggak. Tapi sampai satu saat nggak kehabisan bahan omongan. Kalau pulang dia sudah lelah, saya udah lelah. Dia nonton TV-nya, kami sekamar. Saya langsung tidur. Saya ngantuk, capek, tidur, dia nonton. Ya, ada cukup lama kami seperti itu. Lalu saya bilang, kok aneh ya. Terus saya berdoa, oh Tuhan, lahirkan kembali pernikahan kami. Saya doakan terus, Tuhan lahirkan kembali pernikahan kami. Tuhan lahirkan kembali pernikahan kami. Saudara tahu, Tuhan pulihkan kami secara luar biasa. Makanya ya saya bilang saudara yang belum menikah, besok kalau nikah ya, potong roti manten itu jangan dari atas ke bawah. Itu kan filosofinya kan makin turun, ya. Kemesraannya makin turun, romantismenya makin turun, mendelep, ya. Kalau saya motong roti mantennya dari bawah ke atas, jadi makin bergairah, makin penuh cinta, makin luar biasa, makin hangat. Berkatnya juga gitu, makin diberkati. Dulu waktu menikah ya ampun ya, pakai baju manten itu sampai sobek di bagian bawahnya, tahu enggak ya? Ini semua masih gedek ya, lantainya masih batu bata merah itu ya. Saya jadi manten di posisi ini, tahu enggak? Nasinya kurang, ngerti enggak? Teman-teman yang pada Nel pulang tuh udah komplain nasinya kurang mateng katanya ya, habis lagi. Hujan deras saudaraku ya. Tapi hidup saya itu dari begini. Dulu cuman pada Daniel sepeda motor butut yang bunyi itu kayak borak gitu loh. Gur. Naik sepeda motor itu ngajar sampai di Solo. Itu ngajar sekolah teologi ya, gajinya hanya buat naik bayar bensin wirawiri sudah habis. Mangsa nih jadi dosen di sekolah teologi itu memang beda saudara. Malah mahasiswa nggak bisa fotokopi diktat ya, dia yang fotokopi lah saudara. Tapi makin kita cinta kepada Tuhan, makin menggebu-gebu kepada Tuhan, makin semua di dalam hidup kita itu ya makin terus naik, tidak turun. Say yes, kasih kemuliaan buat Tuhan. Saudara tahu nggak, sejak menikah sampai hari ini Pak Daniel tidak pernah ke salon. Siapa yang potong rambutnya? Saya. Nah nanti dari sekarang saudara kemudian mau lihat ya, oh ternyata dari dulu nggak rapi gara-gara besar ya, potongnya nggak rapi ya. Dia nggak mau pergi ke salon, manja amat ya. Jadi saya yang harus potong rambutnya setiap saat ya, sampai sekian hari ini ya. Sekarang kalau saya potong rambutnya, saya bilang, sehat ya sayang, ganteng pacarku ya, saya panggil dia gitu ya. Sehat ya, saya ngelus-ngelus ya. Sehat ya sayang, pacarku ganteng. Dia GR saudara, makin dia dicintai, makin dia dapat menunjukkan identitasnya, makin dia care. Kalau kirim pesan, sayang tolong belikan ini, sayang gitu. Luar biasa. Ketika kita mencintai Tuhan dengan cinta yang hangat menggebu-gebu, semua hubungan kita kembali hangat. Amin. Kalau saudara ada masalah, doakan Tuhan lahirkan kembali pernikahan. Kalau enggak, pernikahan itu menyakitkan. Kalau saudara ada di posisi, di kondisi di mana saudara tidak ada lagi rasa. Saudara bahkan orang ilfeel. Kalau kesenggol langsung kalau kesenggol langsung gilo ngono lah piye saudara. Padahal kamu masih harus hidup dengan orang yang sama. Gak bisa tukar tambah. Betapa menyakitkannya. Itulah alasan mengapa perselingkuhan sering terjadi. Orang kembali ke mantan. Ya enggak? Karena ini sudah dingin. Dan isinya cuma bertengkar. Biar kasih saudara dipulihkan kembali. Gak usah panjang-panjang.
Cara untuk membuat kasih Allah mengalir senantiasa melalui kita adalah dengan membiarkan kasih itu mengalir. Saudara mengerti maksud saya? Apa yang kau ingin orang lain perbuat, perbuatlah juga demikian. Pengen suaminya baik, sudah harus baik. Pengen istrinya hangat, baikin dia. Ya? Ya? Halo bapak-bapak? Cewek itu selalu benar. Yang pacaran? Cewek itu selalu benar. Bos juga selalu benar. Kalau bos lu cewek, habis hidup lu. Memang pacaran cewek itu kan ya bener terus itu saudara ya. Apa yang kau ingin orang lain perbuat, bagimu perbuatlah juga demikian. Amin. Saudara pengen istrinya itu hangat, hangatkan dia. Cintai dia. Baikin dia. Amin. Pemimpin itu kan melayani. Wah, saya kan kepala. Gak bisa dengan cara kekerasan. Gak berhasil, percayalah. Cintai dia saja. Seorang perempuan itu gak usah dimengerti. Kenapa banyak laki-laki sakit jiwa? Karena mereka berusaha mengerti istrinya. Istri itu, perempuan itu seperti kitab suci kalau dibuang kualat. Tapi saudaraku sulit kalau dibaca nggak ngerti ya ndak. Seringkali baca Alkitab ndak ngerti. Ya, kiopo ya. Lakui wong wedok. Binimu itu susah dipahami. Jangan berusaha untuk memahami dia, nggak bakalan. Stres. Cintai dia saja. Kalau pulang ke rumah dia sudah sampai di arah dapur, dia bawa pisau, kemudian dia gayanya gini. Ini apa nih? Nggak tahu mau apa. Sudah dekati, peluk, ya. Jangan coba untuk menanyakan apa sih masalahnya apa sih? Kamu ini lebay, kamu ada-ada aja, kamu cari masalah. Jangan berusaha mencari asal usul masalahnya. Peluk dia. Kalau dia nangis, peluk lebih erat. Kalau nangis lebih banter, ajak dia ke mall. Selesai. Ya. Jadi kalau semua sudah menjadi beban, itu berarti kita sudah kehilangan, sudah hambar. Yang ketiga, 3 saja, ya. 3 saja. Saat pelayanan menjadi beban, kita tidak tahu apa yang Tuhan sediakan, ya. Saya mau kasih tahu saudara, saya sangat bergairah mengatakan hal ini kepada saudara. Saudara kalau tidak mau melayani Tuhan, hitung-hitungan, menggerutu. Wah, aku masa kok jadi singer 2 kali? Please, lo belum ngerti sih. Kalau lo ngerti apa yang Tuhan sediakan, lo gak minta saya singer 2 kali, 3 kali. Masa aku main musik dari pagi, siang, sore, aku 3 kali. Wah, kebangetan. Lah kau sudah main menggerutu, posisimu keliru, Bung. Tapi kau sudah tahu apa yang Tuhan sediakan. Sekali enggak, aku 3 kali. Kok bulan kemarin baru aku dijadwal, sekarang aku lagi yang WL, Pak Andre ya. Bahkan bilang aku dijadwal aja sepanjang umurku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kayak ini kebanyakan kita enggak tahu, enggak paham, enggak ngerti apa yang Tuhan sediakan. Jadi saya sangat senang menceritakan ini kepada saudara. Tuhanku sangat keren, sangat luar biasa. Saudara tahu, melayani Tuhan itu pekerjaan paling sulit tapi paling mulia. Katakan paling mulia. Ya kalau saya tertekan, saya ingat Tuhan siapakah saya? Sampai engkau mempercayakan domba-domba yang sedemikian berharga. Engkau mati bagi mereka, saya emang gak mati bagi mereka. Mereka itu berharga sekali, tapi siapakah aku sehingga engkau mau taruh mereka, titip mereka kepada saya. Ini kehormatan. Kehormatan berharga. Sangat berharga. Ya, jadi tergantung bagaimana saudara melihatnya lah. Oh saudara, kadang-kadang orang ingin rumahnya didoakan. Sudah saya kirim tim didoain. Dia datang ke klinik, kalau dia protes. Kok Bu Sarah gak datang? Iya. Ya, kadang-kadang di dalam hati rasanya gimana, tapi saya bilang ini kehormatan. Ini kehormatan. Melayani Tuhan adalah kehormatan. Melayani domba-dombanya itu adalah kehormatan. Say yes, kehormatan. Saudara, ada satu acara reality show, awalnya itu di televisi Inggris, tapi kemudian di Amerika juga saya kira.
Dulu saya sering nontonnya dari TV waktu belum ada YouTube. Judul acara itu adalah Undercover Boss. Kali-kali nonton itu menarik, Undercover Boss. Nah, acara ini adalah disetting begini. Seorang pemimpin tertinggi dari sebuah company, sebuah perusahaan, CEO, atau pokoknya posisi tertinggi. Satu hari dia memutuskan untuk turun ke lapangan. Dia menyamar, mengambil posisi seorang karyawan biasa. Kadang cleaning service, kadang dia berpindah-pindah. Jadi dia sudah rambutnya diganti, potong rambutnya yang tidak ada cambangnya dipakai, yang tidak ada kumis dipakai kumis, ya semua diganti. Dan dia benar-benar kelihatan berbeda. Lalu dia pergi di cabang perusahaan yang ada di lain kota atau lain negara. Mereka nggak kenal, tapi itu disetting dengan membawa kamera yang tersembunyi. Dan dia melihat satu persatu karyawan-karyawannya. Dia dengarkan keluhan-keluhan mereka. Dia juga bahkan dengarkan apa yang mereka pikirkan tentang dia, tentang bos besar ini, ya. Jadi mereka juga berbicara tentang keluarganya, keluh kesah mereka, harapan mimpi mereka, tentang masalah keluarga. Dia dengar, saudara. Lalu tiba satu hari, dia pulang ke kantor pusat. Lalu sebuah acara diadakan. Dipanggillah, mereka datang. Belum tahu. Tapi waktu itu dia sudah mengganti dirinya ke bentuk yang asli. Seorang bos. Lalu saudara tahu di depan orang banyak. Orang-orang itu menerima penghargaan. Ada yang dikirim berlibur dengan keluarganya di Disneyland, ya. Ada yang kemudian dipromosikan, disuruh sekolah lagi dibiayai oleh perusahaan. Ada yang kemudian dipromosikan jabatannya. Saudara-saudara tidak tahu apa yang Tuhan sediakan buat saudara. Dia tidak perlu menyamar untuk mengerti keadaan saudara, mengerti pengorbanan saudara, mengetahui apa yang saudara lakukan setiap detilnya untuk menghormati dia. Dia tahu, dan kalau itu hanya manusia bisa seperti itu, apakah lagi Tuhan? Say yes? Dengan siapakah engkau menyamakan dia? Saya ini orang manusia biasa, terbatas, tapi ya saudara bisa tanya semua staf-staf saya. Kalau saya suruh tidak pernah gratis. Semisal saya bilang, Mbak Ambar tolong beli saya ini. Itu uang kembaliannya adalah untuk dia. Kalau saya bilang, Mas Agus tolong ini tanaman saya dipindah di sini. Saudara pikir itu saya gratisin? Enggak. Nanti ada makanan apa saja dan yang pasti saya duitin. Dia nggak minta. Saya nggak ngasih juga nggak apa-apa, wong dia itu jam kerja. Wong cuman saya suruh pindahin kembang. Tapi kenapa saudara? Kenapa? Karena saya menghargai tenaga orang lain. Ya, saya kasihkan dia. Bude kalau pergi berbelanja, Bu sisa uangnya 3.000 PN. Itu kalau tak ngelumpuk ya, itu sudah di-oke loh saudara ya. Nggak pernah, saya cuma manusia biasa kok. Penuh kekurangan juga. Tapi dengan orang saya nggak bisa seperti itu. Kalau saya pergi dengan sopir itu pasti mesti saya beli minumannya, saya bawa makanan sebelum tunggu jam makan berhenti makan. Nanti saya masih kasih sangu. Itu nggak pergi gratis walaupun di jam kerja. Itu saya orang biasa penuh kekurangan. Apalagi Bapa di surga. Say yes. Nah, saudara nanti bilang, loh kita melayani Tuhan ngarep. Ya ngarep rapopo. Benar enggak? Sudah baca surat Yakobus. Firman Tuhan katakan, kamu lihat petani itu. Dia nanam benihnya. Lalu dia menunggu panen. Salah? Ya enggak salah. Pengharapan adalah sau yang kuat. Yang sudah dilabuhkan sampai di belakang tabir. Kita disuruh berharap. Kita menabur, kita berharap tuaian. Salah? Enggak salah. Jangan munafik. Saya berharap kepada Tuhan, bukan kepada orang. Dan Tuhan suka saya berharap kepada beliau. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Jadi ketika kita melayani beliau dengan kasih. Enggak akan. Saya ukur dengan diri saya. Saya sama orang enggak tegel. Enggak ada saya suruh-suruh orang gratis. Enggak.
Nggak pernah saya merintah orang nunjuk-nunjuk gini. Enggak, tolong. Sudah tolong masih saya ngasih lagi. Itu saya, apalagi Bapak saya itu loh. Kita kan mirip Bapak kita dong. Say yes, amin. Saya bikin lagu apa saya gratisin Haso? Enggak. Saya bilang kamu habis berapa? Segini. Saya kasih lebih. Dia bilang tante kok banyak sekali? Enggak apa-apa. Aku memberkati kamu. Kasih tepuk tangan buat Pak Guru. Dia bisa bikin lagu-lagu saya. Apalagi Bapak saya di surga. Saudara tidak pernah tahu apa yang Tuhan sediakan, makanya engkau mengeluh kalau engkau ada tugas melayani Tuhan. Banyak keluhan. Kemarin aku lagi. Aku sudah pagi kok siang lagi. Aku sudah siang kok sore lagi, ya. Enggak gitu, saudara, 3 kali aku. Aku yang WL 3 kali, aku singar 3 kali. Karena aku tahu dalam persekutuan dengan Tuhan, segala jerih lelah kita tidak sia-sia. Ya, 1, 2, 3, ya, lewatin lagi. Oke, lewat lagi. Aku pengen ayat ini. Ini yang Tuhan sediakan untuk kita apa? Ya, kerajaan 1000 tahun. Itu yang nanti loh ya. Sudah mimpi kerajaan 1000 tahun? Tahu saudara seperti jadi sebagai apa di kerajaan 1000 tahun? Ukurannya apa? Saudara melayani sekarang, besok. Posisi saudara ditentukan oleh apa yang saudara lakukan hari ini kepada Tuhan. 1000 tahun loh, come on. Kita hidup berapa lama? 70, 80 tahun? Sudah selesai, itu aja mati-matian, tahu enggak? Sudah ada COVID, berjuang mati-matian, ben hidup. Sudah lihat YouTube saya yang terakhir. Orang yang berangkat trip pertama itu beruntung sekali, Alkitab bilang berbahagia. Yang kena COVID mati itu, wah itu hebat sekali, beruntung. Happy banget. Mereka pulang duluan trip pertama. Trip kedua ini kita deg-degan ya kan. Karena kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Trip kedua adalah rapture. Trip ketiga adalah saudara masuk di masa kesusahan besar. Lalu tobat. Lalu menolak antikris. Lalu diginiin mati dibawa ke surga. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Halo, are you here? Siapa yang pilih yang kedua? Ya, cuman 10 orang, yang lain pilih apa? Yang ketiga. Pertama, pengampunan dosa, kemenangan atas dosa, kemenangan atas maut, kemenangan atas iblis, langit baru, bumi baru, kekekalan. Itu keren sekali. Itu luar biasa saudara. 1000 tahun itu kita nggak tua loh saudara ya. Nggak bisa jadi tua, itu kita sudah posisi tubuh kemuliaan. Nggak bisa sakit. Saudara nggak olahraga juga nggak apa-apa ya. Tetap keren aja 1000 tahun. Setelah 1000 tahun itu lewat, masuk masa kekekalan. Langit baru, bumi baru. Luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah. Come on. Baca 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku, yang kekasih berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Say yes, tidak sia-sia. Gak mungkin sia-sia. Betul. Saya sudah mengalaminya, gak sia-sia. Gak ada hitung-hitungannya sama Tuhan itu. Beliau itu baik sekali, murah hati sekali. Saya bilangin sekarang itu kalau saya buka HP saya itu seperti habis nonton film horor. Isinya tuh banyak sekali keluh kesah kebutuhan yang orang sakit, yang kantongnya sakit itu banyak sekali. Yang gak bisa bayar cicilan HP, HP-nya mau ditarik. Yang gak bisa bayar uang baju seragamnya anaknya. Yang rumahnya besok mau dikosongkan. Yang ini, yang itu. Jadi aku buka HP pagi itu horor. Saya bilang Tuhan Yesus please. Saya tidak bisa menahan hati saya untuk tidak mengulurkan tangan kepada orang-orang. Tapi apakah kemudian saya habis? Enggak. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu luar biasa ya. Jadi ketika pelayanan menjadi beban, harusnya jadi berkat. Kalau jadi beban, periksa posisi saudara. Kedua, kondisi hati saudara. Kemungkinan hambar. Yang ketiga adalah saudara tidak mengerti apa yang Tuhan sediakan. Mari kita tunduk kepala. Kita perlu membawa kembali hubungan kita dengan Tuhan. Kalau ini dihangatkan, saudara akan jadi hangat dengan semua orang.
Dengan pasangan saudara ya, saudara akan suka menghabiskan waktu dengan dia ya. Tidak peduli berapa umur saudara ya. Saudara akan menikmati pernikahan saudara. Saya sangat menikmati pernikahan saudara sampai hari ini. Pernikahan saya berdoa untuk banyak pernikahan dari jemaat. Saya doakan Tuhan lahirkan kembali pernikahannya, lahirkan. Supaya mereka seperti pertama kali bertemu. Saya memanggil saudara untuk baharui hubungan saudara dengan Tuhan. Saya tanya, kapan terakhir saudara menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa di hidup saudara? Beberapa hari yang lalu saya pergi ke menara, di ruang menara doa, ada 2 pria di sana. Lalu saya pindah di ruang laktasi, ada 2 cewek di sana. Lalu saya ambil posisi pojok. Waktu saya masuk pintu, saya buka pintu, saya bilang, I love you Jesus. Lalu saya duduk di pojok, saya bilang, aku di sini loh. Saudara tahu waktu aku merem, aku di sini loh. Aku ngelihat Tuhan Yesus itu seperti kurang lebih jaraknya sekitar 100 meter dari saya dan ketawa, senyum tapi sampai kelihatan semua giginya. Saudara, saya bilang, saudara tahu itu sudah cukup untuk membuat saya meleleh. Langsung hadirat Tuhan memenuhi saya cuman karena saya bilang I love you. Terus saya bilangin, aku di sini loh. Saudara tahu nggak, Yesus itu tersenyum, tertawa seolah bilang ya dia sebetulnya tuh saya mau kubur diri saya di bawah bumi, dia ada. Saya terbang dengan sayap fajar, dia ada. Tapi saya itu kadang lebay sama beliau. Saya duduk di pojok, saya bilang aku di sini loh. Waktu saya bilang aku di sini loh, lalu saya merem, saya lihat beliau di sana. Giginya itu sampai ketawa kelihatan semua giginya itu. Saya nggak bisa jelasin ya, bukan seperti iklan Pepsodent, bukan yang ting. Tapi giginya itu hidup ya. Saudara tahu di umur tertentu gigi kita itu tuh kalau banyak karang gigi nampaknya giginya mati ya. Tapi ini giginya itu segar ya. Seluruh dirinya tuh hidup. Waktu saya merem terus dia, saya dalam hati saya membuat dia tertawa gitu loh. Terus saya duduk dan saya mulai meleleh merasakan hadirat Tuhan luar biasa. Kapan terakhir engkau mengalami hadirat Tuhan? Luangkan waktu saat ini kita menyembah Tuhan ya. Oke? Ya. Haleluya Tuhan. Dari hati saudara sembah Tuhan. Bilang Tuhan aku pengen engkau lagi. I love you, I love you, I love you. Bawaku dekat. Jangan lepaskan. Serahkan seluruhnya kepadamu sahabatku. Kau yang ku rindu. Tiada seperti bawa diriku mendekat padamu. Kau ku rindu, kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu berada di dekatmu, berada di dekatmu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan bawa aku kembali Tuhan, bawa aku kembali, aku gak tahu jalan balik. Bawaku dekat, jangan lepaskan. Ku serahkan seluruhnya kepadamu sahabatku.
Saudara, kalau engkau sudah tidak rindu lagi kepada Tuhan, kalau engkau berpikir tentang doa kemudian nanti, kalau tidak ada lagi gairah di dalam diri saudara, saudara itu sumber, tahu enggak? Sebergairahnya saudara kepada Tuhan, itu menular kepada pasangan saudara, kepada orang-orang terdekat. Saudara tahu kenapa Yohanes Pembaptis menulis dalam Injil Yohanes, murid yang paling dikasihi? Kenapa Petrus nggak nulis murid yang paling dikasihi? Ayo. Saya belum pernah membaca pernyataan yang Yesus mengatakan di antara kalian semua ya, yang paling aku kasih itu adalah Yohanes loh, nggak ada. Tapi murid-murid lain juga tahu. Apakah Yesus membeda-beda? Enggak. Saya tanya saudara, siapa kalau ada orang tua seumuran saya, Pak Denny, siapakah anak yang menjadi kesayangan Bapak? Jangan bilangin semua anak sama, Pak. Anak yang melayani bapaknya di masa tua. Setuju? Halo? Iya ya Pak ya. Kalau Bapak setuju Bapak angkat tangan. Ya. Kita punya banyak anak. Tapi siapa anak yang melayani bapaknya di masa tua? Itu anak kesayangan. Dan saya ada ayat tapi saya tidak bacakan. Waktunya habis untuk waktu kita. Makanya Yohanes itu ya saudara ya, tahu nggak? Yohanes itu emang kenyataannya begitu. Siapa yang masuk sampai di ruang pengadilan? Yohanes. Siapa yang sandar di wajah Tuhan, di dadanya Tuhan Yesus? Yohanes. Siapa yang kepadanya Yesus titipkan mamanya? Yohanes. Kenapa Yesus bisa sedemikian mempercayai Yohanes? Yohanes tuh gini sama Tuhan. Siapa yang terima wahyu tentang akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan, tentang hal-hal yang dahsyat yang saya bicarakan terakhir? Yohanes. Jadi tidak lebay, tidak alay ketika dia nulis murid yang sangat dikasihi. Cuman karena ini masalah hubungan aja sih, gitu ya. Perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Kalau sudah mulai nggak doyan berdoa, sudah mulai nggak ada, kalau mikir aku kayak belum berdoa ya dalam minggu ini, tapi ya nantilah ya. Aku mau ke menara doa, nanti minggu depan aja lah. Nah saudara mulai ada gejala-gejala adem hati saudara ya. Sudah mau kembali hangat, sudah berdiri, saya doakan saudara. Oh Bapa, kadang-kadang kami pergi terlalu jauh, kami berjalan terlalu lama, kami lupa jalan untuk kembali. Kami nggak tahu gimana caranya untuk mendapatkan kehangatan kembali dengan Tuhan. Tuhan, Engkaulah saja yang membawa kami kembali. Kami tahu beberapa di antara kami perlu pertobatan karena kami sudah kehilangan kasih yang semula. Kami jatuh terlalu dalam. Tarik kami kembali supaya kami mau mengasihi lapar haus akan Engkau Tuhan. Kami sadar bahwa kasih cinta kepada Tuhan adalah api yang menyalakan semua hubungan cinta kasih yang ada, yang kami miliki. Hubungan suami istri, orang tua dan anak, anak dan orang tua. Hubungan dengan karyawan, hubungan satu dengan yang lain. Tuhan pulihkan keadaan kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, silakan duduk saudara. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa, semua yang kami beri berasal dari Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Kau membuka tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat atas kami sampai berkelimpahan. Dan jadikan kami berkat untuk banyak orang di dalam nama Yesus. Amin. Bawaku dekat,
Engkau yang ku rindu. Amin Tuhan. Tiada sepertimu. Mari berdiri saudaraku. Tak ada yang menggantikanmu. Dekat hangat pelukanmu. Oh, bawa diriku Mendekat padamu. Aku rindu. Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu. berada di dekatmu. Berada di dekatmu. Yang ku rindu. Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu. Berada di dekatmu. Berada di dekatmu. Berada di dekatmu. Bapa, ini kerinduan kami Tuhan, bahwa kami semua lebih dekat Engkau. Gereja ini ada Tuhan, untuk memastikan setiap orang memiliki hubungan yang benar dengan Juru Selamat. Untuk memastikan domba-dombamu mencintai Engkau dengan kasih yang hangat. Sebab di luar itu kami tidak memiliki kemampuan kuasa untuk hidup di dalam kasih. Dengan keluarga kami, dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan rekan kerja. Ya Tuhan, penuhi kami, bawa kami kembali kasih yang semula. Amin. Kami mohon berkat Tuhan untuk bangsa Indonesia. Sembuhkan Indonesia ya Tuhan. Pulihkan Indonesia dari COVID-19. Berkati Presiden Joko Widodo, istri dan anak menantu, cucu-cucu wakil presiden. Berkati Tuhan Kapolri, berkati Panglima TNI, seluruh jajaran Polri, TNI, Angkatan Darat, Laut, Udara. Berkati seluruh lembaga-lembaga negara, Tuhan DPR RI, DPR tingkat 1, tingkat 2. Berkati Tuhan para gubernur, para bupati, wali kota, camat di seluruh Indonesia. Kami minta aparatur negara yang bersih. Amen. Tuhan bersihkan mereka, bersihkan aparat pemerintah kami Tuhan. Kami ingin Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati seluruh jemaat yang hadir pagi dan siang ini, yang berbakti di rumah secara online. Semua pekerjaan, usaha kami, pelayanan kami terus naik, terus naik, terus naik dan tidak Amin. turun. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga saudara kami, saudari kami yaitu Ibu Julie yang dirawat di rumah sakit. Tuhan jamah dan pulihkan keadaannya. Amin. Akhirnya saudaraku, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata amin.